Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Kebetulan ini YouTube channel pertama aku. Kenalin, nama aku Amira. YouTube aku akan bahas seputar career and people development. So jangan lupa subscribe channel aku untuk support aku supaya semangat selalu bikin konten-kontennya. Nah, oke, lanjut aja. Untuk topik sekarang aku akan bahas mengenai generalized dan specialized. Nah, sebenarnya kenapa aku bahas topik ini? Jadi ini sebenarnya cerita pribadi juga. Jadi waktu itu pada suatu saat aku ngerasa capek menjadi generalis karena aku ngerasa banyak banget hal yang aku pelajari dan gak ada satu hal spesifik yang aku pelajarin. Aku pengen validasi apakah orang-orang generalis seperti aku merasakan hal yang sama juga. Nah, akhirnya aku buat pertanyaan di Instagram aku. Nah, kalian kalau misalnya belum follow, langsung aja follow Instagram aku karena di situ aku bakal update banyak materi. Nah, lanjut aja. Jadi aku validasi, aku tanya ke followers aku, kira-kira kalian gimana, ngerasain gak sih hal yang sama? Kalian pengen ngerubah gak sih dari generalis menjadi spesialis atau sebaliknya? Nah, ternyata surprisingly mereka juga ngerasain hal-hal yang sama. Banyak banget yang specialize pengen berubah menjadi generalis, dan banyak banget yang generalis pengen berubah karirnya menjadi specialize. Dan alasannya banyak banget. Ada yang bilang generalis bisa banyak hal, Kak. GM, General Manager tuh generalize, bukan specialize. Specialist gajinya lebih tinggi, Kak, demandnya lebih sedikit, so dia pasti banyak dibutuhin di perusahaan. Banyak banget alasannya. Akhirnya aku menyimpulkan ternyata banyak hal yang juga ngerasain hal yang sama. Mereka tuh bingung better menjadi generalize atau mereka menjadi specialize. Nah, makanya aku akan bahas di topik YouTube aku hari ini. Oke, mungkin sebelum kita lebih jauh lagi, aku akan ngejelasin perbedaan generalized dan specialized. Kalau misalnya kita ngebayangin, misal nih kita lagi di posisi kita yang pengen banget makan sushi yang enak. Nah, kalian bakal pilih datang ke restoran yang khusus jualan sushi, atau kalian datang ke restoran yang dia jualannya banyak banget, diverse banget, mulai dari makanan Indonesia, makanan China, makanan Korea, dan makanan apapun deh mereka jual di sana. Nah, kalian bakalan pilih kemana? Nah, kalian pasti bakalan pengen sushi yang enak banget. Pasti kalian bakal datang ke restoran yang khusus jualan rather than kalian datang ke restoran yang jualan banyak banget menu. Nah, itu sih sebenarnya yang kalau misalnya kita bayangin generalize dan specialize. Generalize itu lebih ke restoran yang jual banyak menu, tapi kalau misalnya specialize itu adalah restoran yang khusus jual satu menu sushi. Perbedaannya apa? Nah, kalian kalau misalnya pengen kuliner aja, nggak punya tujuan, tapi kalian pengen ngerasain makanan enak, nah kalian pasti bakalan ke yang generalize. Tapi kalau misalnya kalian udah punya spesifik tujuan, objektif, dan goals, itu pasti kalian bakal menjadi seorang yang specialize. Jadi intinya generalize adalah kalian menguasai banyak hal dan kalian gak ada spesifik satu. Tapi kalau specialize itu kalian spesifik aja di satu mata pelajaran, subjek, ataupun karir kalian. Jadi sebenarnya perbedaannya semendasar itu. Oke, nah mungkin aku bakal ngejelasin juga kapan kalian menjadi generalize dan kapan kalian harus menjadi specialize. Nah, sebenarnya ini nggak ada yang lebih baik, satu sama lainnya tuh nggak ada yang lebih baik menurut aku. Nah, kalau misalnya kalian punya pendapat yang beda, feel free to discuss, tulis aja di komen aku, nanti insya Allah aku bakal baca dan aku bakal balas. Jadi menurut aku gini, kalau misalnya kalian tipe orang yang konsisten belajarnya, suka banget belajar satu mata pelajaran yang sama, itu kalian cocok menjadi seorang yang specialized. Tapi kalau misalnya kalian tipe orang yang sukanya banyak hal, kalian nggak bisa belajar satu hal, kalian suka bosenan, itu adalah kalian tipe orang yang generalize. Nah, untuk pekerjaan, mana sektor-sektor yang dia membutuhkan generalize dan mana sektor-sektor yang biasanya membutuhkan seorang yang specialize. Nah, sebenarnya ini balik lagi, kalau misalnya kita lihat di kondisi yang sekarang, perusahaan-perusahaan yang udah stabil, yang udah mature, itu biasanya mencari atau merekrut orang-orang yang udah punya spesialisasinya. Mereka biasanya cari employee yang emang udah punya pengalaman, terus mereka punya satu hal yang mereka fokus, karena objektifnya mereka adalah mereka pengen solve suatu problem. Jadi let's say misal mereka punya permasalahan di let's say efisiensi, atau let's say mereka punya masalah di data, mereka pengen ngolah datanya, otomatis mereka bakal hire orang yang fokus di situ, let's say misal data scientist atau data engineer dan lain halnya. Tapi kalau misalnya perusahaan yang biasanya dia baru berkembang, mereka pengen develop, mereka perusahaan yang baru,
biasanya diisi banyak anak muda, dan biasanya juga startup. Itu biasanya mereka lebih banyak nge-hire orang-orang yang generalis. Jadi kalau misalnya kalian tipe orang yang memang suka belajar satu hal aja, berarti kalian cocok di perusahaan yang mature. Tapi kalau misalnya buat kalian yang suka belajar banyak hal, nah berarti kalian coba perusahaan yang dia memang baru dari startup. Itu biasanya mereka banyak nge-hire orang-orang yang generalis. Oke, nah tadi juga ada salah satu pembahasan dari komen bahwa general manager tuh orang-orang generalis. Kak, aku kalau misalnya jadi spesialis aku nggak bisa di level yang tinggi, aku pasti stucknya di level itu aja. Nah sebenarnya itu salah ya. Jadi sebenarnya ada jenjang karirnya masing-masing. Walaupun kalian menjadi generalis dan kalian menjadi spesialis, itu sebenarnya ada jenjang karirnya. Jadi nggak usah worry kalian kalau misalnya seorang yang spesialis, karena itu juga berjenjang dan ada levelnya sendiri. Misalnya ada di sini aku punya contoh nih deh. Ada level misalnya middle management, itu setara, itu yang levelnya generalis ya, itu setara dengan let's say senior spesialis. Jadi itu sebenarnya sama, jadi itu jenjangnya sebenarnya sama antara generalis dan spesialis, dan itu juga berjenjang. Let's say nanti ada top management kalau misalnya generalis, nah kalau spesialis itu juga ada manager of technology. Jadi sebenarnya itu sebenarnya berjenjangnya sama. Jadi kalian gak usah worry kalau misalkan tipe orang yang spesialis tapi kalian juga pengen ngejar karir, itu bisa banget karena itu sama-sama berjenjang. Oke, next. Jadi sebenarnya kalian menjadi generalis atau kalian menjadi spesialis itu banyak banget pro dan kontranya ya. Maksudnya nggak ada semuanya plus, pasti ada plus, ada minusnya juga. Misalnya kalau misalnya spesialis, biasanya emang di level pertama, first entry level itu spesialis gajinya biasanya lebih tinggi daripada generalis. Biasanya seperti itu, karena generalis kan orang-orang cenderung banyak banget dan dia nggak spesifik. Tapi kalau misalnya kalian menjadi spesialis, kalian akan dihargai lebih tinggi daripada kalian menjadi generalis di awal-awal entry level. Nah tapi ada juga kontranya. Kalau misalnya kita bicara soal generalis dan spesialis pada resesi, itu ada research yang dia bilang mengatakan bahwa lebih banyak yang di layoff atau dipecat itu adalah orang-orang yang spesialis, karena kan perusahaan perlu agile pada saat itu, perusahaan perlu melakukan efisiensi, dan gimana cara mereka mengefisiensi dengan layoff karyawan-karyawannya dan mulai beradaptasi lagi dengan perubahan baru. Jadi rata-rata cenderung spesialis itu lebih agile itu adalah generalis, karena mereka adaptifnya lebih tinggi. Jadi ya itu sih sebenarnya plus minus juga. Nah sebenarnya kalian harus menjadi apa? Kalian harus menjadi seorang yang generalis kah atau kalian menjadi seorang yang spesialis kah? Dan sebenarnya ada salah satu teori juga yang ini mungkin menarik banget dan bisa langsung kalian aplikasikan. Itu adalah namanya istilahnya T-shaped people. T-shaped people. Jadi bentuknya kayak T. Nah di sini gambarnya T. Nah itu kalau misalnya yang ke samping itu adalah level kegeneralisan kalian, dan kalau yang ke bawah itu adalah level spesialisasi kalian. Nah bedanya apa? Generalis, spesialis, dan T-shape people ini, T-shape karir ini. Nah kalau T-shape itu berarti, atau istilahnya generalis spesialis, itu berarti kalian belajarnya beberapa hal dan kalian punya satu spesialisasi kalian. Nah bedanya apa sama generalis? Kalau generalis kan kalian belajarnya banyak hal dan gak ada satu spesifikasi. Dengan menjadi T-shape ini, kalian akan diuntungkan karena kalian akan bisa mudah untuk berkomunikasi dengan divisi yang berbeda. Karena kalian at least punya satu keilmuan, dan itu memudahkan kalian juga untuk beradaptasi lebih cepat lagi. Jadi T-shape itu apa? Sebenarnya T-shape itu memudahkan kalian, tujuannya untuk berkolaborasi, karena at least kalian mengerti basic keilmuan tersebut untuk selanjutnya kalian komunikasikan dengan yang lain. Nah sebenarnya fungsinya kalian menjadi T-shape itu seperti itu. Jadi at least kalian mengerti dan kalian lebih open untuk belajar hal-hal yang baru. Oke, segitu dulu channel aku yang pertama. Kalian kalau misalnya tertarik dan kalian pengen aku selalu update terus, kalian jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Sampai jumpa minggu depan. See you, bye.